Saudara-saudara sekalian, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya berdoa memohon pertolongannya melalui kekuatan Roh Kudus atas izin kita semua yang hadir hari ini. Saya melepas Funwalk 2026 Gereja Advent hari ke-7 Masehi 14 Juni 2026. Tuhan menyertai dalam perjalanan. 3, 2, 1. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melaksanakan kegiatan jalan santai, Funwalk, bersama masyarakat pada Minggu, 14 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan ini mengambil rute dari lapangan usaha Mina hingga berakhir di kawasan Pantai Reklamasi, Kota Sorong. Sejak pagi hari, ratusan warga dari berbagai kalangan tanpa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang olahraga bersama, Funwalk ini juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui interaksi yang hangat dan penuh keakraban. Di sepanjang perjalanan, Gubernur Elisa Kambu terlihat membaur dengan peserta, menyapa warga, serta melayani permintaan foto bersama. Kehadiran orang nomor 1 di Provinsi Papua Barat Daya itu disambut dengan penuh semangat oleh masyarakat yang memadati jalur kegiatan. Momen kebersamaan seperti ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan dekat dengan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya. Menurutnya, kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan sederhana seperti jalan santai mampu memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan Funwalk ini ditutup di kawasan Pantai Reklamasi dengan suasana penuh keakraban. Masyarakat yang hadir berharap agenda seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah silaturahmi antara pemerintah dan warga, sekaligus menjadi momentum untuk mengampanyekan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui program pembangunan, tetapi juga lewat kegiatan sosial dan olahraga yang melibatkan seluruh lapisan warga. Tuhan, pendeta, para peserta jalan santai pagi ini yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena izin Tuhan hari ini kita boleh ada pagi ini di tempat ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sukacita. Ya, semua ini karena anugerah Tuhan. Yang berikut, ya, kita beri apresiasi ya pada pihak gereja yang oleh anugerah Tuhan bisa memberikan ruang, kesempatan untuk bisa kita berkumpul bersama-sama untuk bisa menikmati sukacita bersama, terutama bagaimana membangun hidup sehat. Dimulai dari rumah, tapi itu kita juga tunjukkan kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pagi hari ini. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan hidup sehat kepada masyarakat yang lain. Bahwa memang kalau mau sehat ya harus beraktivitas, minimal bergerak, jalan, olahraga kecil-kecilan, punya waktu untuk harus berbagi. Ya, tadi Pak Pendeta berdoa, ya bersukacita, beria-ria bersama-sama, itu
kita menikmati suasana itu. Ini kita beri apresiasi kepada pengurus gereja. Yang berikut, terima kasih juga karena dukungan dari semua jemaat, semua anggota. Nah, buktinya kita semua hadir di sini. Ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa. Nah, kita berharap ini terus menjadi komitmen kita bersama untuk terus selalu kita kerjakan dimanapun kita berada, untuk terus membangun kebersamaan kita, kekompakan kita, tapi juga untuk hidup sehat ini, terutama untuk anak-anak kita. Yang terakhir, tadi kita juga dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika. Ini juga bagian dari kampanye kita kepada masyarakat. Saya ingin berharap bahwa keluarga besar Gereja Masehi Advent hari ke-7 harus memulai dari dirinya, keluarganya, baru kita kampanyekan ini keluar. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Dan kita sudah ambil komitmen, kita kampanyekan ini, maka pasti kita akan lakukan itu dalam hidup kita setiap saat, dimanapun kita berada. Terutama untuk anak-anak kita, generasi kita. Maka ya, pembentukan karakter anak-anak, pendampingan, ya ini anak-anak perlu diberi waktu yang cukup. Bapak, ibu-ibu sibuk, tapi harus ada waktu untuk anak-anak. Ya, harus ada waktu dengan mereka. Mungkin ya kalau tidak bisa sama-sama di meja makan, mungkin harus ini supaya mereka merasa ya lebih nyaman lah. Kalau kita sibuk, kita tidak peduli dengan mereka, ya ada ruang-ruang yang bisa mereka merasa kekosongan, dan itu bisa mereka bisa lari ke hal-hal yang akan mengancam masa depan mereka, juga akan berdampak pada keluarga juga. Nah, kalau sudah keluarga, berarti gereja sudah pasti dengan sendirinya, dan masyarakat pada umumnya. Saya rasa mungkin itu saja pesan dari saya, dan saya berharap mari kita terus jadikan ini sebagai pola, ini sebagai gerakan. Maksudnya terus kita laksanakan secara rutin dalam hidup kita, dalam persekutuan kita sebagai satu kesatuan di gereja ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk undangannya.